Yes, 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 yes. Benar Bapak, Engkau begitu menyayangi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih kebaikan-Mu Tuhan. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau mau turun ke dunia dan mati di atas kayu salib Tuhan. Siapakah kami Tuhan, manusia yang berdosa Tuhan, manusia yang egois Tuhan. Manusia yang penuh dengan diri kami sendiri Tuhan. Tapi Engkau rela mati buat kami Tuhan. Engkau yang adalah Allah, Engkau yang adalah Tuhan. Mati dengan cara yang paling hina Tuhan. Karena kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Because you love me God. Because you love us God. Bila pada kesempatan hari ini Tuhan kami boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu buat kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Your love to death God. Baru 2 minggu yang lalu kami merayakan Tuhan kebangkitan-Mu Tuhan. Dan biarlah pada kesempatan hari ini Tuhan kami boleh mengingat terus. Mengingat kembali Tuhan akan pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan. Yang betapa indahnya Tuhan. Kalau selama ini mungkin kami menghabiskan rutinitas hidup kami begitu saja Tuhan. Kami mungkin lupa dengan Engkau Tuhan. Mungkin dalam keseharian kami gak saat teduh, kami gak berdoa. Kami gak mengingat kebaikan-Mu, kami gak mengucap syukur. Tapi pada hari ini kami boleh diingatkan lagi. Dan biarlah itu bukan menjadi suatu firman yang berlalu begitu saja Tuhan. Tapi biarlah Tuhan firman ini mau kami pegang, firman ini mau kami ingat. Dan terlebih Tuhan yang paling penting firman ini kami lakukan dalam kehidupan kami. Thank you God buat kesempatan yang Kau sediakan, kami boleh sehat. Tuhan berkati setiap teman yang sakit di sini, Tuhan yang Kau yang pulihkan, Kau yang kuatkan. Biarlah Tuhan setiap firman yang ditabur ini boleh tertanam dalam hati kami, itu yang boleh bertumbuh dan itu yang boleh berbuah dan kami bagikan buat teman-teman kami di luar sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan hanya di dalam nama-Mu ucap syukur. Mari semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Yuk beri kemuliaan yang keras buat Tuhan. Shalom semua, selamat Paskah ya, karena minggu lalu kita tidak bertemu, minggu lalunya lagi ya ini ya Mas Agung boleh menyampaikan, boleh Mas Agung nemenin saya. Thank you buat tim worship, praise and worship buat lagunya, saya paling suka lagu Sungguh Indah ya kayaknya. Kayaknya kalau momen Paskah paling pas gitu ya, kemana aku dapat pergi, Tuhan selalu mencari dan selalu menemukan kita, amin. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hidup benar. Justru Dia datang bahkan sebelum kita lahir ya kalau di masa ini. Bahkan sebelum kita berbuat dosa pun Tuhan udah mau mati gitu buat kita. Wow, lagu yang sangat powerful sekali gitu ya. Dan saya berharap nyanyian tadi bukan, dan setiap pujian yang kita nyanyikan bukan sekedar kata-kata. Bukan sekedar syair-syair yang disusun sedemikian dengan nada-nada yang indah. Tapi saya percaya bahwa setiap pujian punya kuasa, amin. Setiap pujian punya rasa, ya sedap ya, punya rasa yang boleh kita sama-sama nikmati. Kayaknya gak afdol gitu kalau praise worship kita cuma nyanyi doang, tapi tanpa rasa. Oke, hari ini dikasih tema Love to Death, tapi sebelum mulai saya pengen, udah ditampilin ya. Ada menti yang saya pengen tahu teman-teman di sini punya argumen seperti apa. Apa yang terlintas di pikiran ketika teman-teman mendengar kata dewa? Boleh nama, boleh karakter gitu ya, ataupun sifat mungkin apapun itu yang teman-teman kepikiran, boleh isi sebanyak-banyaknya. Kodenya kalau kekecilan 3888, 8-nya 3 kali ya. 7057. Bukan nomor HP saya, ini jangan ditelepon. Ada yang udah jawab? Udah. Oke, penguasa. Agung. Saya kalau dengar kata dewa mikirnya ini ya, Romawi Yunani gitu ya. Zeus gitu ya.
Hercules, Thor, Rian gitu. Nggak boleh ya. 19 apa? Oh bener, bener juga. Mitologi dihormati, tidak terjangkau. Bandnya Ahmad Dhani. Berkuasa. Oke, ada lagi? Ya sambil nunggu ya teman-teman, saya pengen ingatkan bahwa bulan ini, April ini kita masih bahas satu tema besar yaitu Unlimited Love. Kita bicara tentang kebutuhan terbesar manusia yaitu dicintai dan dikasihi. Tapi yang jelas di sini love-nya bukan love dari doi ya, gitu ya. Tapi kita mau sama-sama arahkan love kita kepada Tuhan gitu ya. Tuhan sudah kasih love-nya buat kita tanpa syarat. Dan sudah sepatutnya kita kembalikan itu, kasih itu kepada Dia gitu ya. Oke, mungkin saya bisa scroll di sini enggak? Oh, nggak bisa di scroll di sini. Boleh dibantu di scroll ke bawah. Yang dipuja menuntut saudaranya Dewi. Ya. Pasangannya Dewi. Ya. Dewa United, apa nih Dewa United? Pasangannya Dewi disembah. Oke, anyway ya. So, kenapa saya pengen angkat pendapat kalian tentang dewa? Dewa itu bahasa Inggrisnya apa? God, betul ya. Jadi God yang kita sering ngomong, maybe it's different from others gitu ya. Jadi mungkin God-nya mereka itu patung, mungkin God-nya mereka itu nabi gitu ya, bisa juga dewa atau alam gitu ya. Kaum naturalis, kaum saintis biasanya percaya bahwa dewa dalam tanda kutip ya, God-nya mereka itu adalah alam semesta. Nah tapi God-nya kita itu Yesus, benar? Nah terus bedanya ini ya, jadi poin saya di sini adalah kita mau coba compare gitu ya, God-nya kita sama God-nya yang lain, apa sih yang beda? Apa sih kalau kalian coba share gitu ke teman-teman kalian, mungkin yang gak kenal Tuhan, kira-kira kalian mau kenalin dia sebagai apa ya? Kalau kita punya produk, apa ya misalnya, tisu atau hand sanitizer lah banyak gitu ya. Apa sih yang bikin orang tuh jadi pengen beli hand sanitizer yang kamu jual? Ya kan kita perlu sesuatu yang otentik, perlu sesuatu yang different, yang beda banget daripada yang lain. What makes our God so different with others? Itu pertanyaan kita. Nah hari ini saya mau ajak sama-sama teman-teman di Love to Death. Walaupun kita sebagai orang Kristen sebenarnya udah tahu lah ya. Apa sih yang bikin Tuhan kita itu beda sama Tuhan yang lain. Tapi saya mau ajak kita masuk lagi. Bahwa kita mengingat kembali apa yang penting. Kadang kita apa ya? Kita sekali-sekali harus memposisikan diri sebagai tanda kutip orang asing atau orang tidak beriman gitu untuk mengerti bahwa selama ini apa yang kita pegang, yang kita percaya tentang Tuhan itu so special gitu. Oke, nah kita mau sama-sama buka ayat kita di Yohanes 11 ayatnya yang ke-35. Ini ayat terpendek sealkitab sebelum bersukacitalah senantiasa ya di Tesalonika. Dan ini langsung saya masuk ke poin, boleh tampilin ke slide aja langsung. Oke ya. Jadi ini langsung saya ke poin pertama, apa yang membuat Tuhan kita so special, apa yang membuat Tuhan kita begitu berbeda. Yang pertama, Tuhan itu bersimpati. Jadi Yohanes 11 ayat 35 kita mau sama-sama baca, 2, 3, maka menangislah Yesus, udah titik gitu ya. Nah saya mau jelasin dulu ya konteks ceritanya seperti apa. Teman-teman kalau baca dari ayat yang pertama tentu teman-teman familiar bahwa ceritanya di sini adalah Tuhan lagi dapat pesan gitu ya, bukan SMS, bukan Instagram DM gitu ya, bahwa sahabatnya Lazarus lagi sakit gitu. Nggak tahu siapa yang ngirim, mungkin Maria, mungkin Marta gitu ya. Terus Tuhan punya satu keinginan, satu apa ya, cara yang cukup unik gitu ya. Dia nggak langsung
sahabat saya langsung pergi, lagi sakit nih, aku harus cepet-cepet tolong gitu ya, enggak. Dia malah, ya kita diem dulu lah di sini 2 hari gitu ya katanya. Dan ternyata kita tahu karena Tuhan Yesus diem, nunggu 2 hari, Lazarusnya keburu mati. Dan matinya bahkan kita udah tahu, ya udahlah, udah nggak bisa diapa-apain gitu ya. Terus orang-orang di murid-murid di sekitar Yesus nanyain nih, kok Tuhan setelah nunggu 2 hari tuh udah seneng ya sebenarnya murid-muridnya itu ya. Yes, kita nggak usah balik lagi ke di sini kalau nggak salah di Yudea ya. Di situ tuh Tuhan Yesus dibantai, bukan dibantai ya, dicerca abis gitu, diserang abis. Nunggu 2 hari tuh murid-murid Yesus tuh udah seneng gitu ya. Asik, nggak usah ada kontroversi lagi, nggak usah ada konflik lagi. Aku bisa tenang gitu ya, yuk menginjilinya ke tempat yang lain aja gitu ya. Kirain tuh Tuhan Yesus ya udahlah biarin aja. Mungkin di pikiran mereka, saya bayangin waktu saya baca, mungkin mereka berpikir Tuhan takut gitu ya. Karena ditolak di sana, ya udah diem aja jadi nggak nolong gitu. Ternyata setelah nunggu 2 hari dia malah mau ke sana. Gitu ya di ayat yang ke-7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea katanya. Terus murid-muridnya heran, Rabi baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Nah teman-teman, ketika kita belajar untuk mencintai Tuhan, seringkali dalam perjalanan kita ragu gitu ya. Biasanya faktornya adalah penderitaan, benar gak? Paling besar. Saya sakit. Waktu saya dulu ya, saya 6 bulan nih vakum, ternyata udah gak kerasa, gak khotbah terakhir, khotbah September, saya baru khotbah lagi di sini April, puji Tuhan gitu ya. Waktu menderita penuh dengan keraguan gitu, Tuhan bener baik gak sih gitu ya. Jalannya Tuhan tuh tidak, tadi yang dinyanyiin gitu kan, tidak terselami. Kita susah sekali sebenarnya untuk mengerti rencananya Tuhan. Kok Tuhan mau balik lagi sih ke sana? Terus Tuhan jawab, bukannya ada 12 jam dalam 1 hari. Ini Tuhan maksudnya mau bilang, selama masih ada waktu buat aku bekerja melayani di sini, aku melayani. Gitu. It's still not the time aku dibawa untuk salib. Jadi Tuhan mau tetap tolong Lazarus. Akhirnya dia pergi ke sana. Sampai di sana disamperin Marta ya, Tuhan Lazarus sudah mati. Terus berdialog lah mereka gitu ya. Terus Martanya bawa Marianya, tuh ada Tuhan di situ. Sama Maria juga lari sambil nangis. Terus segerombolan orang-orang di sekitar situnya juga ikutan gitu ya. Biasalah netizen gitu ya. Sama ngomongnya kayak Marta, Tuhan kenapa engkau tidak, why you are too late gitu ya. Kayaknya buat kita Tuhan itu selalu terlambat gitu ya. Kalau gak terlambat kecepatan gitu ya. Kalau terlambat kebaikan Tuhan, kalau kecepatan masalah biasanya gitu ya. Tuhan kok masalahnya dikasih sekarang aku belum siap. Kalau baik, Tuhan mah telat baiknya gitu ya. Kayaknya gak ada waktu Tuhan yang pas gitu ya buat kita. Nah tapi menarik, saya ingin tekankan di sini bahwa Tuhan di ayat ini sebenarnya masih berempati sih. Berempati itu artinya he feels, I feel you gitu ya ceritanya. Nah ini unik nih, ada Tuhan yang P-nya kecil gitu, dewa lah ya tadi istilahnya, yang bisa merasakan penderitaan ciptaannya. Kalau kita melihat dari sudut pandang luar gitu ya, ada dewa yang bisa merasakan perasaan ciptaannya atau makhluk-makhluk di bumi lah ya ceritanya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya, dewa-dewa yang kita nonton aja di film, bisa sedih nggak? Kalau di film, dewa bisa sedih nggak? Bisa ya. Beberapa dewa di mitologi, ada yang bisa merasakan juga gitu ya. Tapi Tuhan di sini tuh, menurut saya ya, empatinya tuh beda gitu. Kalau teman-teman baca di ayat 33, ya jadi beberapa ayat sebelum 35 ini, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masgulah hatinya
di terjemahan TB2, yang terjemahan yang barunya lebih tepat ya, lebih familiar juga. Maka kesalah dia. Jadi kalau di dalam bahasa Yunaninya sebenarnya dia tuh kesel. Kok kesel ya? Maria curhat gitu ya, nangis-nangis mewek-mewek, kesel gitu. Baru di ayat 35-nya menangislah Yesus. Ayatnya yang ke-37, tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ayat 38, maka masgulah pula hati Yesus. Sekali lagi ya, kalau di TB2-nya, maka kesalah hati Yesus. Nah, jadi Tuhan tuh sebenarnya bukan cuman nangis, sedih gitu ya, tapi di situ ada rasa kesal juga. Dan sebenarnya kalau kita lagi gali lebih jauh, empatinya itu, kesalnya itu seolah-olah itu dirasakan langsung sama dia. Seolah-olah dia pernah mengalami itu. Pada momen ini dia belum mengalami kematian kan Yesus. Yesus belum mengalami kematian. Tapi dia seolah-olah sudah seperti mengalami itu sendiri. Sedihnya gitu ya. Kesalnya. Dan kesalnya di sini bukan karena orang-orang Yahudi di sekitar mereka itu mempertanyakan Tuhan aja. Tapi kalau menurut tafsiran lain, sebenarnya marahnya itu, kesalnya itu karena dosa, penderitaan, dan kematian gitu ya. Nah, salah satu teolog reform, oke, bisa dibantu next. Oke. Nah, salah satu reform ini ya, dia namanya B.B. Warfield, di salah satu esainya di Emotional Life of Our Lord, dia bilang gini, bahwa marahnya Yesus itu saking keselnya sama penderitaan, sama kematian dan dosa itu disebutnya irrepressible anger gitu ya. Jadi bukan cuman ya grief gitu ya, sedih, tapi lebih dari itu sampai anger itu yang sampai wah banget gitu ya. Mungkin saya bayangin gitu ya kalau dewa-dewa sedih gitu ya, mungkin gak seempati ini gitu. Ini belum sampai ke simpatinya ya. Belum ke XL dan Axis dan sebagainya. Jadi benar-benar digambarkannya oleh B.B. Warfield itu irrepressible anger. Nah, saya jadi ngebayangin gitu ya kalau Tuhan memang segitu bencinya, kalau Tuhan memang segitu keselnya sama dosa, penderitaan, dan kematian, gimana kalau ternyata sebenarnya kalimat Allah mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita, itu sebenarnya gak sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Benar gak? Teman-teman suka dengar kan? Kalau lagi curhat gitu ya, lagi ada kesulitan, mungkin Tuhan punya maksud tertentu mengizinkan itu terjadi dalam kehidupanmu. Betul? Tapi kalau kita mengaca dari ayat ini, Tuhan tuh sebenarnya benci dengan penderitaan. Tuhan tuh sebenarnya gak mau gitu kita menderita. Dan ini masuk akal ketika kita melihat boleh di next? Oke. Di ayat Roma 8 ayat yang ke-28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Gimana kalau ternyata Tuhan, ya kita tahu kan sama-sama penderitaan itu akibat dosa, kejatuhan manusia dalam dosa, Adam dan Hawa. Dan karena sudah di dalam kondisi di mana penderitaan sudah tidak bisa terhindarkan, Tuhan tetap mengerjakan sesuatu yang baik dari penderitaan yang tak terelakkan itu. Jadi bukan Tuhan sebenarnya kayak intentionally sengaja kasih penderitaan itu buat kamu. If He has another way, maybe He do that. Kalau dia punya cara yang lain yang bukan penderitaan, saya membayangkan kayaknya Tuhan bisa pakai itu, nggak lewat sana gitu. Tapi karena kita sudah hidup di dalam dosa, penderitaan jadi tidak terelakkan, tapi Tuhan masih tetap bisa mengerjakan yang baik dalam kehidupan kita. Ini yang selama ini kita
maksudkan dalam Tuhan mengizinkan sesuatu dalam kehidupanmu. Jadi bukan sengaja secara jahat dia kasih itu buat kamu gitu. Dan kalau kita coba flashback lagi ke ceritanya Ayub gitu ya. Ayub kan waktu awal-awal itu kan dia iblis gitu ya, keliling-keliling dunia, terus dia bilang ke Tuhan, nih ada satu anak hidupnya taat, beragama, baik, namanya Ayub gitu ya. Dijamin deh kalau dia semuanya diangkat dari kehidupannya, pasti dia mencela engkau. Terus Tuhan bilang, silakan gitu ya. Nah ini yang bikin kita bingung gitu, soalnya Tuhan tuh kayak jahat gitu ya, kok ngizinin sih tuh iblis mencobai gitu Ayub. Enggak gitu. Kalau saya coba renungkan dan saya coba pelajari, Tuhan ketika dia mengizinkan itu terjadi, dia punya maksud. Yang pertama, dia tahu bahwa Ayub dalam keterbatasannya tidak bisa mengasihi Tuhan secara sempurna. Makanya dia perlu sesuatu untuk maju lagi, perlu sesuatu untuk bertumbuh lagi. Yang kedua, dia pengen buktiin iblis salah. Walaupun di perjalanannya kita tahu sama-sama bahwa Ayub ada momen di mana dia kesal sama Tuhan, dia meragukan Tuhan, dia mempertanyakan Tuhan. Tapi Tuhan malah jawab, emang kamu ada ketika aku menciptakan dunia? Emang kamu ada ketika aku menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Kamu tahu gak ada binatang yang aneh, yang baik ternyata jahat, yang jahat ternyata baik? Dia reveal itu semua gitu ya. Tapi pada akhirnya Tuhan kembalikan lagi itu semua gitu ya. Dan bahkan Ayub di tengah sebenarnya dia bukan pahlawan iman gitu ya. Dia kan sebenarnya jatuh juga kan. Walaupun di awal dia beriman gitu ya. Tapi Tuhan tetap anggap itu pahlawan iman gitu Ayub tuh. Berarti kan dia menggagalkan apa yang dimaksudkan iblis. Iblis kan bilang awal, dia mah pasti ninggalin engkau. Tapi kita lihat sama-sama di akhir Ayub, dia bilang dengan mataku sendiri aku melihat. Jadi bagaimana jika ternyata Allah yang mengizinkan penderitaan itu sebenarnya bukan Allah secara intensional, secara jahat ingin itu terjadi dalam kehidupanmu. Tapi kita bisa melihat satu perspektif yang baru bahwa di tengah hidup yang penuh dengan penderitaan, Tuhan masih mengerjakan sesuatu yang baik. Bukankah ini sesuatu yang wow, ini simpatinya. Ini suatu action yang Tuhan lakukan. Dia mengerjakan sesuatu yang baik dari penderitaan kita. Dan pembaruan mindset ini harusnya mendorong kita semakin dikuatkan, semakin kita mencintai Tuhan. Dan ini belum klimaksnya. Jadi ketika kita saat ini mungkin masih meragukan Tuhan, kita mau sama-sama belajar bahwa penderitaan sebenarnya bukan kesempatan meragukan kasih Allah. Yuk tadi bukan diizinkan Tuhan ya, jadi saya harus mikir dulu kalimatnya. Kalau kita mengalami penderitaan, pakai itu jadi kesempatan yang lebih baik. Jangan dipakai untuk, Tuhan mah, kenapa ya Tuhan? Tapi justru dipakai kesempatan itu untuk menikmati kasihnya Allah. Dengan perspektif yang baru ini kita jadi justru melihat bukannya Tuhan yang jahat. Tapi ketika kita mengalami penderitaan itu jadi kesempatan menikmati kasihnya Allah. Allah bisa bekerja sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Kita jadi bisa menikmati kasihnya Allah. How gracious is our God. Ada amin. Lagi, poin kedua, apa yang membedakan Tuhan kita? Ini yang sudah pasti, Tuhan mengalami. Dia langsung turut merasakan apa yang manusia alami. Dan ini real terjadi. Ibrani 4 ayatnya yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Keren banget kan? Ada gak dewa yang benar-benar turun ngalamin sendiri gitu. Dia bukan sekedar berempati, dia bukan sekedar menolong karena simpati. Tapi dia juga mengalami itu sendiri. Teman-teman kalau curhat sama orang lain dan orang lain itu sharing, dia juga punya pengalaman yang sama kayak kamu. What do you feel? Kayak lebih nyambung kan? Ya gak sih? Curhat, bro gue kayaknya jatuh terus di pornografi. Sama bro, gue dulu pernah, yuk kerja bareng-bareng. Keren. Ketimbang kita yang misalnya kasus lain ya. Bro gue lagi awal tahun Cipin sharing gitu kan. Kehilangan duit.
Aduh turut berduka cita ya bro. Tapi gak pernah kehilangan duit dianya gitu ya. Jadi cuman basi lu gitu ya, biasanya gitu kan. Tapi ini Tuhan yang benar-benar udah mengalami sendiri kok. Lengkap lagi dosanya, yang bukan dosa, penderitaannya. Dia pernah dicerca, dia pernah ditipu, dia pernah dilecehkan. Kan bajunya ditelanjangin, itu dilecehan kan. Kata siapa? Kalau cewek-cewek bilang ya aku dilecehkan Tuhan gak ngerti aku. Enak aja, Tuhan pernah juga dilecehin. Kayaknya semua penderitaan dia pernah alami ketika dia masih hidup. Kurang apa sih Tuhan? Tuhan mengalami. Nah tapi di sini saya mau ajak kita sedikit apa ya. Kalau tadi kan kita lebih merasakan gitu ya apa yang Tuhan rasakan, apa yang Tuhan udah alami. Tapi penting juga di sini saya rindu kita juga dicerahkan secara intelektual gitu ya. Jadi banyak orang yang mempertanyakan Tuhan tuh benar gak sih mati di kayu salib? Gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita coba search gitu ya kalau zaman sekarang di ChatGPT gitu ya. Kemarin katanya ada yang search di sana juga lagi booming. Kalian bisa cari gitu ya, ada gak kira-kira bukti-bukti secara historikal gitu ya, atau gak tahu ya orang-orang yang ngurusin sejarah gitu ya, dia banyak gitu bukti-bukti yang telah disediakan gitu ya. Biasanya apologet yang terkenal, apologet itu orang yang membela iman Kristen gitu ya, namanya Lee Strobel, dia punya buku banyak. The Case for Christ, The Case for Grace, dia jelasin di situ dengan berbagai bukti-bukti yang secara nyata ada, gitu ya. Tapi di sini saya mau point out yang menarik. Ini seorang ateis, dia komentar kayak gini, Jesus' death as a consequence of crucifixion is indisputable. Indisputable itu artinya tak terbantahkan. Bahkan seorang analis ateis pun dia sampai bilang bahwa kematiannya Yesus akibat disalib itu tak terbantahkan. Itu Gerd Ludemann, bukan Gerd sakit lambung ya. Iya benar sih. Dan ada banyak lagi para ahli di luar Kristen yang mendukung hal tersebut gitu ya. Tapi menarik, saya kemarin iseng gitu ya waktu nyiapin ini. Ternyata Lee Strobel itu main Twitter, cia gaul ya. Dan dia pernah post, ini quote-nya Gerd Ludemann ini dia post di Twitter gitu ya. Menariknya, coba tebak, kira-kira komentar orang Twitter terhadap tweetnya dia apa? Amin gitu ya. Yes, Yesus nyata gitu ya. Ternyata saya baca di komennya Twitternya kemarin, so what? So what? Katanya, tetap aja masih ada bukti-bukti yang tidak jelas buat saya katanya gitu in English gitu ya. Jadi tetap aja dalam post Twitternya Lee Strobel gitu ya, dia bilang ini orang ateis gitu, dia mengaku bahwa kematian Yesus tidak terbantahkan, masih aja ada yang nanya gitu ya. Jadi saya berkesimpulan sebenarnya jawaban dari keraguan itu bukan sebuah bukti teman-teman. Gak peduli seberapa ragu kamu dalam kehidupan kamu menderita dan kamu terus mencari sesuatu, jawabannya bukan bukti. Tapi jawabannya itu percaya. Teman-teman, saya coba membayangkan ya kenapa Tuhan enggak ketika disalib langsung turun jebret gitu ya. Terlepas dari karya keselamatan gitu ya. Kalau dia turun kan karya keselamatan gagal gitu ya. Saya membayangkan kayaknya tetap aja pasti ada orang-orang yang enggak percaya gitu walaupun Tuhan udah turun. Orang Tuhan udah bangkit aja, kaum pintar aja tetap bilang kan, itu kayaknya dicuri mayatnya. Kita kalau nggak salah di Injil Sinoptik, saya lupa di Markus atau Lukas, di endingnya dia bilang ada itu ya. Jadi kita menggambarkan kabar bohong tentang kebangkitan Yesus. Tetap aja nggak percaya gitu. Padahal mereka sendiri sebenarnya di momen itu mereka mungkin lihat, mereka lebih ada kontaknya lebih dekat gitu. Kita kan jauh kan 2000 tahun yang lalu gitu. Tetap aja gitu. Jadi saya berkesimpulan bahwa sebenarnya jawaban dari keraguan itu bukan bukti. Gak peduli seberapa banyak bukti yang disediakan yang sudah ada sampai sekarang, tetap aja tuh orang banyak yang gak percaya. Mana Tuhan ada gak?
Karena jadi menurut saya jawaban dari keraguan adalah percaya. Bukan berarti kita nggak boleh berdebat ya dengan seseorang gitu ya untuk menyampaikan bukti-bukti seperti yang Lee Strobel sudah paparkan dan sebagainya. Itu tetap perlu gitu ya. Tapi lebih dari itu gitu, kita perlu percaya. Pada akhirnya Alkitab memang menyediakan ruang-ruang yang memang tidak ada jawabannya. Kayak kemarin saya sempat sharing sama satu anak Epic. Saya bikin dia pusing. Saya tanya gini, dosa pertama kali muncul kapan? Saat? Ada yang mau jawab? Mungkin jawabnya Adam Hawa ya, benar gak? Tapi Adam Hawa dihasutnya siapa? Sama ular, alias si iblis. Si iblis pertama kali berdosa di mana? Di surga. Jadi ada malaikat di surga berdosa. Dia bingung kan si anaknya begini. Waduh, karena sebelumnya saya tanya, di surga ada dosa enggak? Dia bingung. Ya enggak ada kok. Kan kita nanti kalau diangkat gak ada dosa. Nah itu Lucifer pertama kali ini kan di surga. Kan saya pernah nonton komentarnya di salah satu channel YouTube-nya John Piper ya, salah satu teolog terkenal. Dia sendiri pun bilang, I don't know. Ada yang nanya gitu ya. Di surga ada dosa enggak? Karena bukannya Lucifer malaikat berdosa di surga. Dan John Piper seorang teolog yang terkenal pun bilang dia enggak tahu. Dan saya bersyukur Alkitab menyediakan ruang itu. Buat apa? Buat kita percaya. Karena saya yakin Alkitab kalau di full ada buktinya sekalipun, saya ragu orang-orang tetap akan ada yang percaya. Karena saya yakin jawaban dari keraguan itu bukan bukti. Jawaban dari keraguan itu percaya. Ada orang yang berdebat, wow, udah dipuaskan secara intelektual. Mau gak terima Yesus? Enggak, nanti aja lah. Kita sering dengar kan penginjilan orang seperti itu. Oke. Tuhan jadi apa ya? Menarik sih menurut saya gitu ya. Dengan caranya Tuhan mengalami, tapi tetap Tuhan pilih jalan itu. Dan saya yakin dalam kemahatahuannya Tuhan tahu itu jalan yang terbaik. Dan poin terakhir adalah Tuhan mengundang. Tuhan gak sekedar pengen kita feel gitu ya, Tuhan berempati, Tuhan bersimpati, Tuhan mengalami sendiri. Yes, udah that's it gitu ya. Tapi Tuhan juga mengundang. Mengundang di sini bukan mengundang menderita ya. Tuhan kita itu ya memang sih Tuhan memanggil orang Kristen juga pada akhirnya untuk menderita. Tapi bukan masosis gitu ya. Ayo kamu menderita, saya senang menderita. Bukan seperti itu gitu ya. Tapi di sini Tuhan mengundang kita untuk menikmati kasihnya Tuhan. Walaupun di tengah pertanyaan yang banyak dalam kehidupan kita, Tuhan tetap mau mengundang kita untuk trust Him. Apa yang dilakukannya Allah itu menjadi fondasi dari keyakinan kita. Nah ibaratnya yang ayatnya yang ke-16 ya, tadi yang ayat yang ke-15. Tuhan itu tidak berdosa, Tuhan mengalami, dia dicobai tapi dia tidak berbuat dosa. Ayat yang berikutnya, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ini adalah sebuah undangan, yuk. Kalau begitu setelah kita udah tahu, setelah kita udah lebih bisa merasakan apa yang Tuhan alami, kasihnya Tuhan buat kita, mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Jadi identitas kita datang kepada Tuhan itu karena apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, that's the gospel. Bukan karena apa yang saya lakukan, bukan tentang aduh Tuhan aku jatuh bangun di dalam dosa, aku kayaknya nggak pantas buat datang sama Tuhan. Loh, orang di sini udah jelas di ayat yang ke-15-nya, karena Tuhan udah mengalami itu semua buat kamu. Terus diundang, ya datang. Jadi fondasinya kita itu karena Tuhan ya, bukan karena kitanya. Ya, ada orang yang bilang jangan percaya diri. Percaya diri itu konsep dunia. Kalau kamu percaya diri, kamu nggak butuh Tuhan sebenarnya. Kalau kamu bisa melakukan, kamu nunggu dulu sampai percaya diri baru ketemu Tuhan.
kamu sebenarnya nggak akan pernah ketemu Tuhan gitu. Karena kamu either kamu akan terus nggak percaya diri karena kamu tahu kamu akan selalu berdosa, atau yang kedua ya karena ya kamu tahu gitu bahwa ya Tuhan, ya standarnya Tuhan tinggi gitu. Jadi ya kita harus percaya Tuhan gitu. Yakub Triandoko dia bilang gini di satu quote-nya, di atas kayu salib Bapa memalingkan muka dari anaknya supaya kita yang berdosa bisa melihat wajahnya. Di kayu salib itu dia mengundang kita yang berdosa untuk melihat wajahnya. Dan ketika kita menerima undangan itu, gak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-35, 39. Dan ini ending dari khotbah saya ya, saya merenungkan gitu ya, ketika Tuhan ketemu sama Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tapi kita hidup di masa sekarang di mana kita sudah melihat Yesus mati di atas kayu salib, benar gak? Jadi berbahagialah orang yang sekarang hidup terus melihat salib Kristus. Ada amin. Jadi yes benar, di satu sisi kita memang dalam kondisi kita mungkin tidak melihat satu cercah harapan. Tapi ada satu hal yang bisa kita terus lihat, yaitu apa? Salib Kristus sekarang. Dan itu yang cukup gitu untuk membuat kita berbahagia. Dan kiranya ketaatan Yesus sampai mati, His love to death, mengundang kita untuk sama-sama mengasihi Dia sampai mati. Siapa yang semangat untuk setia sampai mati, love to death? Betapa indahnya pengorbanannya Tuhan di sini. Jujur sebenarnya apa ya? Saya merasa saya kurang maksimal gitu ya, karena sebenarnya cukup mendadak juga gitu ya, ditembak karena ada satu hal yang berlainan yang terjadi gitu ya. Dan terus saya ngobrol sama suaminya Ciwiwit gitu ya, kita sharing di satu kafe dan kayak Tuhan ngobrol sesuatu ya ke diri saya gitu ya. Kayaknya kamu perlu nyampein ini gitu. Dan biasanya saya udah excited duluan ya dengan ide-idenya, wah ini kayaknya bagus buat jemaat gitu ya, kayaknya ini bahkan bikin satu Instagramable gitu ya, di foto-foto gitu ya. Tapi kayak kali ini Tuhan bawa saya untuk merasakan dulu khotbah yang saya pengen sampaikan gitu. Saya banyak merenungnya, kenapa ya Natal itu lebih heboh gitu dirayainnya. Tuhan kayak ingetin, kayaknya Jumat Agung sama Paskah itu, I don't know if he's right ya, nggak tahu saya ini. Tapi yang saya rasakan sekarang kayaknya Paskah harusnya sebenarnya di-celebrate lebih meriah menurut saya. It shows sacrifice yang menunjukkan dia benar-benar peduli sama kita. Kalau dia lahir, kita meskipun memang Tuhan punya tanda-tanda itu gitu ya dari nubuatannya. Dia lahir ada bintang-bintang menunjukkan itu. Tapi ketika kita lihat, ketika dia mati itu menunjukkan bahwa dia memang peduli buat kita. Ketika dia bangkit itu menunjukkan ada satu harapan. Dan ketika dia terangkat ke surga itu menunjukkan dia real Tuhan yang sejati. Jadi buat saya secara pribadi, dan saya juga rindu untuk mengundang teman-teman di sini, Paskah harusnya dirayakan se-excited Natal. Bukan karena vibes Christmas and Santa Claus and so on. Tapi karena kita memang mengerti gitu apa yang kita rayakan. Yuk teman-teman, hari ini kita sama-sama berenungkan. Kita mau sama-sama tutup mata kita tundukkan hati kita. Kalau hari ini
Tuhan mengingatkan gitu ya, kalau mungkin teman-teman di saat ini ada yang capek, teman-teman di saat ini ada yang merasa flat gitu ya. Saya tahu mungkin ini statement yang biasa hamba Tuhan sampaikan gitu ya. Kondisi kita ya flat, kondisi kita mungkin lagi terpuruk dan sebagainya. Tapi saat ini saya mau ajak kita sama-sama merasakan ini dengan cara yang berbeda, merasakan ini dengan cara yang seolah-olah baru dalam kehidupan kita. Kalau tadi kita sudah sama-sama mendengar bahwa Tuhan berempati, Tuhan mengerti apa yang kita rasakan. Bahkan sampai seolah-olah dia merasakan itu sendiri. Lebih jauh dari itu, Tuhan bahkan melakukan sebuah action, dan actionnya adalah dia mengalami sendiri apa yang kita rasakan dan dia berkorban buat kita. Maka itu menjadi satu kegerakan yang baru dalam hati kita. Kita boleh menangis, kita boleh berseru kepada Tuhan. Yes Tuhan, Engkau sungguh baik. Kalau tadi kita udah mulai nyanyikan lagu Ya Yesus baik. Mari jangan cuma nyanyiin itu sekedar kata-kata aja gitu. Mari nyanyiin ini benar-benar ketika kita sungguh menyadari bahwa memang Tuhan baik dalam kehidupan saya. Terlepas dari apa yang aku alami, terlepas dari segala keraguan yang aku alami saat ini. Mungkin banyak pertanyaan, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu. Tapi pada hari ini kita mau sama-sama diundang. Percaya, jawaban dari sebuah keraguan bukan sebuah bukti. Kamu mau dengar suara audible dari Tuhan sekalipun mungkin beberapa waktu kemudian kamu akan meragukan Tuhan lagi. Tapi ketika kamu punya respon percaya, saya terlebih percaya bahwa it lasts longer. Bapak terima kasih buat kasih setiamu. Hambamu tahu, hambamu terbatas. Apa yang disampaikan mungkin masih banyak kekurangan. Tapi aku percaya Tuhan itu bukan yang terutama. Aku percaya bahwa Roh Kudus sudah bekerja, Roh Kudus sudah melakukan bagianmu dalam hati setiap jemaat-jemaat yang mendengarkan firman pada sore hari ini Tuhan. Lewat firman hari ini Love to Death, kami mau sama-sama belajar kembali meresponi kasih-Mu, kembali mengingat kasih-Mu, dan kami belajar taat sampai kami dipanggil Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kali. Kami ingin didapati Tuhan, masih percaya dan masih menyayangi Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Paskah ini bukan sekedar celebration, bukan sekedar momentum biasa yang kami lakukan tahun demi tahun. Tapi biarlah itu yang boleh merema secara khusus dalam hati kami. Kami boleh pulang, kami menjadi pribadi yang berbeda. Kami pulang menjadi pribadi yang antusias untuk baca firman lagi. Berdialog denganmu Tuhan. Memuji nama-Mu, bersyukur, melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami bersama dengan Engkau. Mengingat kami dimanapun kami berada, kami lagi naik motor, kami naik mobil, kami di jalan, kami liburan, kami sedang kesulitan, kami mau terus ingat Tuhan. Thank you God, thank you Jesus. Kami tahu kami manusia yang mungkin seringkali jatuh bangun dalam dosa, tapi kami tahu tangan Tuhan tak pernah melepaskan kami. Engkau selalu terus tak pernah lelah. Your unlimited love selalu ada buat kami. Itu yang tersedia buat kami. Kami percaya Engkau yang akan terus memimpin kami dalam setiap detail dalam kehidupan kami. Thank you God, thank you Jesus buat kesempatan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Tuhan Kau yang terus memberkati kami. Mari semua teman-teman yang percaya kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.